Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai, yang Ustaz hormati, yang Ustaz sayangi, ketemu lagi dengan Ustadz pada pelajaran SKI pada video kali ini. Ustadz akan menerangkan tentang perjuangan seorang syekh yang namanya Sunan Bonang. Nah, baik, sebelum Ustadz memulai pelajaran pada hari ini, Ustadz mengajak kalian untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, yakni membaca salawat kamilah sama-sama ya. Ustadz di sini membaca, kalian di rumah juga ikut membaca. Dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurrabu wa tuqda bihil hawa ijwatuna bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Semoga dengan berkat salawat kepada Nabi, dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, tetangga, jiran kita, kaum muslimin dan muslimat saudara kita. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya guys, dengan berkat Nabi Muhammad. Amin. Baik, kita memasuki pelajaran ke-6, yakni nilai perjuangan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang. Sunan Bonang kita ketahui merupakan salah satu wali songo, ya, kata orang Jawa itu wali songo yang terdapat di foto-foto kebiasaan. Nah, ada Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Kalijaga, Sunan Bonang dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang nih, Ustaz bacaan dulu. Sunan Bonang nama aslinya adalah Makdum Ibrahim. Nah, namanya dulu, nama Sunan Bonang ini adalah Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra tertua Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang ini ternyata adalah putra tertua Sunan Ampel, putra yang pertama gitu ta. Hasil perkawinan dengan Nyi Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban, dan cucunya Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini termasuk putranya Sunan Ampel, ya, Sunan Ampel, Kuitan alim, anak juga alim zaman dulu tuh. Nah, Kuitan sudah wali, anak pun menjadi juga seorang wali kayak gitu. Terus sejak kecil Sunan Bonang ini belajar agama dari pesantren ayahnya di mana? Di Ampel Denta namanya, nama kampungnya. Nah, sejak kecil Sunan Ampel ini juga sudah hobi menuntut ilmu. Nah, sudah hobi menuntut ilmu aja kita. Suka dengan ilmu agama ya. Nah, kemudian setelah cukup dewasa, ia menyebarkan, maksudnya cukup dewasa itu sudah cukup lah ilmunya sudah bisa diajarkan lah kayak gitu. Nah, setelah cukup dewasa, sudah mapan ilmunya,
Sunan Bonang kemudian menyebarkan ilmu atau berdakwah di mana? Nah, di berbagai pelosok Pulau Jawa, dan awal dakwahnya adalah di kota Kediri yang mayoritasnya beragama Hindu. Nah, zaman dulu dakwahnya berat. Zaman dulu tuh dakwahnya berat. Yang ditentangin tuh orangnya orang yang benar-benar buta dengan ilmu agama. Nah, tentunya lebih sulit menerima ilmu karena kada ada modal yo. Tidak ada pengetahuan sedikit pun tentang Islam. Nah, makanya Sunan Bonang ini berdakwah ke kota Kediri, yakni di kampung Hindu. Dalam dakwahnya Sunan Bonang membangun sebuah masjid dan pesantren yang bernama Sangkal Daha. Nah, masjidnya itu bernama Sangkal Daha dan pesantrennya namanya Watu Layar. Nah, sama dengan berarti ini dakwahnya menuruti dakwahnya Rasulullah. Rasulullah kan kayak itu juga zaman dulu. Ketika berdakwah, terutama yang dibangun Rasulullah adalah masjid, tempat ibadah sebagai sarana untuk berdakwah. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena kalau ada masjid itu nyaman, enak. Mau ada pertemuan di masjid, ada perkumpulan di masjid. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama-tama dibangun adalah masjid dan tempat-tempat ibadah atau pesantren. Terus gunanya apa? Untuk memudahkan dalam menyebarkan ilmu agama. Ajaran yang dibawanya memadukan ahlu sunnah wal jamaah bergaya tasawuf. Nah, ahlu sunnah berarti ini bisa dikatakan bukannya Al-Quran dan hadis saja yang dipakai, tetapi juga perkataan ulama, namanya ahlu sunnah wal jamaah. Dan bahkan bergaya tasawuf. Kenapa Sidin bergaya tasawuf? Karena tasawuf ini merupakan ilmu hati. Nah, yang penting untuk dijaga. Nah, penting kita belajar ilmu tasawuf nih. Karena semua perbuatan itu tergantung hati kita. Apabila hati kita rigat, kotor, nah, maka seluruh perbuatan kita yang zahirnya pun akan kotor. Karena hati yang mengaturnya, ya enggak? Nah, itu. Dan ia menguasai berbagai ilmu seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra dan arsitektur. Nyata pantas nah kayak gitu bahasanya lah, nyata pantas Nah, kalau sudah menguasai berbagai ilmu, fikih, tasawuf, usuluddin dan lain sebagainya, nah bolehlah kita menyebarkan ilmu agama. Nah, makanya Sunan Bonang ini diutus untuk menyebarkan agama Islam karena sudah menguasai berbagai ilmu. Nah, gitu. Nah, jangan hati-hati sekarang ya. Jangan sembarang dakwah sekarang. Ini misalnya baru sedikit punya ilmu sudah mau berdakwah. Nah, fikih enggak menguasai misalnya, tasawuf enggak menguasai. Cuma tauhid aja yang menguasai misalnya. Nah, hati-hati. Karena kalau ilmu satu aja yang diajarkan bisa menyesatkan umat. Hanya fikih yang menguasai, tasawuf, tauhid, nah harus menguasai. Nah, itu ya. Jangan satu aja ilmu yang dikuasai, fikih aja misalnya. Nah, sedangkan hatinya tidak bisa diatur. Nah, kalau fikih itu tentang ilmu ibadah, tasawuf tentang ilmu hati, tauhid tentang ilmu mengenal
Allah. Nah, ingat, jangan satu aja. Makanya sekarang tuh kalau mau berdakwah, kuasai 3 ilmu. Paling kurang 3 ilmu. Fikih, tasawuf, tauhid dan tasawuf. Nah, terus selain itu, ia juga sering berdakwah ke daerah terpencil, pedesaan jadi kita. Di mana? Di daerah Tuban, Pati, daerah Madura, dan Pulau Bawean, dan banyak pulau-pulau lainnya yang didatangi Sidin, yang didatangi Sunan Bonang. Nah, akhirnya apa? Karena sudah sampai ajalnya, sudah umurnya. Karena Sunan Bonang ini disayang Allah, akhirnya Sunan Bonang berpulang ke rahmatullah pada tanggal berapa? 1525 Masehi. Nah, Sunan Bonang meninggal. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi nanti penggantinya siapa? Nah, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat dan lain-lainnya. Itu ya. Nah, sedikit sekilas tentang gambaran tentang Sunan Bonang. Terus apalagi selanjutnya kreativitas Sunan Bonang. Ternyata Sunan Bonang ini orangnya kreatif. Bukan hanya di bidang ilmu menguasai, tapi juga kreatif orangnya. Kreatif itu maksudnya apa? Sering menciptakan tulisan-tulisan, misalnya kayak tulisan Arab kah, nah kayak gitu. Terus lagi foto-foto kah yang orang lain itu tidak menguasai ini. Antara lain ini kreativitas Sunan Bonang. 1. Ahli dalam menulis buku-buku sastra, yakni suluk dan tembang tamsil. Nah, suluk itu kayak nyanyian, tembang tamsil itu kayak lagu-lagu. Nah, atau pukulan gendang, tamsil tuh, suluk tuh. Terus kreativitas Sunan Bonang yang kedua ini membuat lagu dengan judul Tomboti. Ternyata Tomboti itu pengarangnya adalah Sunan Bonang. Kan sering dinyanyikan oleh artis Opik tuh, nah ya Allah. Kejar Opik, Tomboti ada 5 perkaranya. Nah kayak gitu kan. Nah, ada 5 perkara Tomboti, penyakit hati ya kita tuh. Nah, terus yang ketiga, kreativitasnya lagi Sunan Bonang juga pawai. Bukan pawai yang keliling kampung, itu bukan. Pawai itu misalnya terampil dalam memainkan wayang dan menabuh gamelan dengan ciri Islami. Nah, bukan pawai yang keliling kampung bung naik mobil, bukan itu. Pawai itu ahli jadi kita dalam menabuh gamelan dan wayang. Dan caranya gimana? Cara menabuh gamelan dan wayang itu dengan cara Islami. Baik secara main wayang tapi cerita Islami, cerita siapakah misalnya diambil. Nah, itu cerita-cerita Nabi Daud kah misalnya, Nabi Musa kah, Nabi Muhammad kah misalnya. Nah, dengan dan juga ahli dalam menabung gamelan. Nah, maksudnya itu bernyanyi tapi pakai musik, pakai gamelan. Tapi nyanyinya pun nyanyi secara Islami ya, bukan nyanyi yang nyanyi artis-artis itu bukan. Kalau misalnya goyang dompret, bukan kayak gitu, tapi lagu Islami. Terus lanjut. Dakwah Sunan Bonang nih, dakwahnya nih. Sunan Bonang itu
pertama-tama berdakwah dengan mendirikan masjid. Nah, sebagai sarana pengajaran Islam. Yang kedua, mendirikan pesantren sekaligus berdakwah dan mengajarnya. Sidin yang membangun pesantren, sidin pulang yang mengajarnya. Nah, gitu. Orang zaman dulu tuh. Terus berdakwah dengan cara seni atau musik yang berjudul Gending Sekaten. Nah, ternyata bukan hanya Tombo Ati aja. Banyak lagu-lagu karangan Sunan Bonang. Nah, di antaranya nih Gending Sekaten. Nah, tuh, Gending Sekaten lagunya tuh. Terus yang keempat, dakwahnya Sunan Bonang itu mengajar ilmu dengan gaya membaca kitab-kitab. Nah, ternyata dakwah dengan cara membaca kitab itu memang dari zaman dulu sudah, ya. Dakwahnya itu dengan cara membaca kitab. Di antaranya Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Nah, itu terus Al-Antaki dari Dawud Al-Antaki. Nah, kitabnya tuh. Terus dan selain kitab-kitab juga membawa tulisan-tulisan Abu Yazid Al-Bustami. Nah, tulisannya tuh kayak misalnya An-Nadzafatu Minal Iman. Nah, kayak itu misalnya. Nah, kayak gitu tuh tulisannya tuh. Terus lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan tulisan-tulisan karya Syekh Abdul Qadir kayak nasihat kayak itulah tulisannya tuh. Nah, gitu ya. Nah, terus nah, sampai situ ya. Nah, dari intinya Sunan Bonang ini termasuk orang yang ahli dalam ilmu, bukannya ilmu fikih aja, bukannya ilmu tasawuf, bukannya ilmu tauhid aja, tapi seluruh ilmu menguasai, bukan hanya ilmu aja Sunan Bonang ini, dan juga menguasai berbagai-bagai kesenian daerah kayak wayang kulit, terus gamelan. Kan di Jawa kan ciri khasnya wayang kulit dan gamelan. Tapi wayang kulitnya itu bercerita tentang Islami, tentang siapakah misalnya, berarti orangnya pintar nih. Ya kalau Sunan Bonang ini orangnya pintar. Nah, bukan hanya pintar ilmu aja, tapi pintar berbagai macam kesenian. Nah, itu sedikitnya sekilas tentang kehidupan Sunan Bonang. Nah, jadi intinya ialah janganlah kita putus asa dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu dapat membawa kita dalam kebaikan. Nah, sebaliknya kalau orang yang malas menuntut ilmu, akhirnya apa? Dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kesesatan. Ingat, Sayyidina Ali. Jadi ditanya oleh Rasulullah, Sayyidina Ali, kamu ingin pangkat jabatan, harta atau ilmu? Apa yang Sayyidina Ali pilih? Ya, ini ilmu. Kenapa demikian Sayyidina Ali? Nah, karena ilmu itu dapat mengarahkan diri saya ke jalan kebaikan, atau jalan kebenaran. Nah, itu ilmu tuh. Ya. Makanya ada hadisnya kan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai tiang lahat. Maksudnya apa? Tuntutlah ilmu dari kecil sampai kita meninggal. Berarti apa intinya? Ilmu tuh kada berhabisan, semakin dituntut semakin banyak. Nah, begitu ya. Ini kada ada orang misalnya, aku sudah puas nuntut ilmu sudah, nah kada ada tuh. Kalau misalnya aku sudah tamat nuntut ilmu, nah kada ada tuh. Ilmu tuh kada bertamatan ya. Kalau semakin dikaji semakin banyak ilmu tuh. Nah, gitu intinya ya. Nah, intinya ialah jangan putus asa, jangan malas, jangan bersedih ketika menuntut ilmu, karena ilmu itu balita bagi diri kita. Nah, kok cukup sekian pertemuan kita.
cerita tentang sedikit peristiwa Sunan Bonang. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi diri Ustadz dan bermanfaat bagi semuanya. Ustadz Saleh mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, tak berkenan di hati. Ustadz Saleh mohon maaf karena Ustadz juga manusia. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ustadz akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.